Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah, yang mana pada kajian kita kali ini membahas tema hukum-hukum seputar jual beli online. Apa yang harus kita perhatikan ketika melakukan akad jual beli online, dan apa yang dapat menyebabkan jual beli online tersebut dapat diharamkan, menjadi hukumnya diharamkan. Insyaallah kita akan menyebutkan kaidah yang harus dipenuhi pada objek barang yang dijual dalam jual beli online apa saja. Kemudian kita akan bahas tentang menjual beli online barang yang sudah dimiliki dan melakukan jual beli online barang yang belum dimiliki. Kemudian nanti kita akan sedikit membahas tentang pandangan tentang jual beli online dengan cara COD, dan kita akan tanya jawab setelah itu jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan yang kurang jelas atau masukan dari jamaah sekalian. Tujuannya agar kita betul-betul bisa menjalankan syariat Allah dalam jual beli. Pembahasan jual beli online ini termasuk pembahasan yang termasuk baru, kontemporer dalam hukum Islam, karena kemajuan yang sangat pesat dalam sarana telekomunikasi. Dahulu orang-orang melakukan jual beli dengan cara konvensional, dengan langsung bertemu. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, kita bisa melakukan diskusi secara online dengan jarak yang jauh. Nah, terus bagaimana hukum kemajuan teknologi ini dan juga pertemuan-pertemuan yang kita bikin akad kesepakatan dalam secara online ini, apakah dibolehkan dalam syariat atau ada yang harus kita perhatikan? Maka yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu para ulama sepakat bahwa bentuk barang-barang yang disyaratkan oleh syariat untuk dilakukan tukar menukar atau jual belinya disyaratkan harus tunai. Artinya tunai yaitu diserahkan di waktu transaksi. Maka ini tidak boleh kita lakukan transaksi pada barang tersebut dengan cara online. Contohnya yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami yang diadakan oleh OKI pada tahun 1990. Yang mana keputusannya mengatakan setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi
menggunakan sarana komunikasi modern yang telah disebutkan. Kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah, ya, karena disyaratkan harus ada saksi. Jadi kalau akad nikah dilakukan tanpa ada saksi, maka ini menyebabkan tidak sah akad nikah. Juga tidak dapat diterapkan untuk tukar menukar mata uang, ya, atau jual beli emas dan perak. Karena disyaratkan harus serah terima barang dan uang secara tunai. Nah, ini ya fatwa pada tahun 1990. Kita lihat sebab keharaman di sini kalau pada akad nikah, yaitu dengan melakukan akad nikah secara online tapi tidak ada saksi. Ya, saksinya tidak ada. Maka ini menyebabkan tidak sah akad nikahnya. Jadi kalau dilakukan secara online ada saksi, maka ini tidak ada menyebabkan akad nikah tersebut menjadi tidak sah. Ya. Kemudian kita lihat fatwa ini juga mengatakan bahwa untuk barang-barang seperti tukar-menukar mata uang, sebab keharamannya karena tidak ada serah terima secara tunai. Nah, jika bisa diserah terimakan secara tunai, maka ini dibolehkan. Maka begitu juga dengan tukar menukar emas dengan uang. Nah, ini juga diserahkan tunai. Nah, jika bisa dipertukarkan dengan tunai secara online, maka ini ya mengakibatkan dibolehkan. Tidak terdapat padanya hal yang diharamkan. Kemudian juga dalam fatwa yang disampaikan Majma' Perkumpulan Ulama Fikih diadakan oleh OKI pada tahun nomor 52 kalau tadi 52 juga tahun 1990 yang berbunyi, apabila akan terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimiles, telex, dan layar komputer, internet, maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Nah, dari penjelasan tadi, ya dulu baru yang ada faksimal, telex, dan layar komputer. Sehingga di sana tidak ada saksi. Jadi makanya akad nikah tidak sah. Ya. Dan kemudian oleh karena itu, bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon atau telepon seluler. Maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini bahwa menjelaskan ya ada dua bentuk transaksi yang di tahun 1990 tersebut. Ada yang bentuknya seperti surat menyurat. Dan sudah ada waktu itu caranya dengan cara telepon, ya. Maka kalau surat menyurat, maka kapan terjadi transaksi? Ketika sudah sampai surat atau pernyataan kepada masing-masing pihak mereka sedang melakukan transaksi. Sedangkan dengan telepon, maka selagi terhubung di sanalah majelis transaksinya. Ya. Nah, setelah ijab dan qabul berlangsung, pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengirim barang. Maka oleh karena itu, ini gambaran bentuk yang ada ketika itu, ya. Jadi ditransfer dulu, kemudian setelah diterima uangnya baru dikirim barangnya.
Maka oleh karena itu berdasarkan hal ini ya, para ulama mengatakan tidak boleh menjual yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tunai. Contohnya seperti emas. Ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Sebetulnya penjelasan ini akan dibahas secara rinci dalam pembahasan riba. Ya, tetapi tidak apa kita bahas karena kita bahas tentang tema hukum jual beli online bisa menyebabkan riba. Yang mana riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu terjadinya riba karena terjadinya penundaan. Nabi SAW tadi menjelaskan bahwa jika ada dua komoditi riba yang ilatnya sama, sebab keharaman ribanya itu sama, contohnya emas dengan perak, dijelaskan oleh para ulama ini sebab ribanya sama, yaitu sama-sama alat tukar. Maka semakna dengan emas dan perak yaitu mata uang. Mata uang berarti sebab dari menjadi komoditi ribawi karena dia alat tukar. Emas dan perak mayoritas di masa Nabi SAW bentuknya adalah dinar dan dirham sebagai alat tukar ketika itu. Maka dengan mayoritas yang berlaku yang banyak ketika itu emas dan perak adalah sebagai alat tukar, maka alat tukar pun apapun bentuknya ini menjadi semakna dengan emas dan perak. Maka Nabi SAW mengatakan kalau jenisnya berbeda maka disyaratkan ketika menukar ya yang sebab ribanya sama ini harus tunai. Maksudnya bahwa dari hadis ini ketika kita akan membeli emas ya, ditukar dengan uang, ini jenisnya berbeda. Maka Nabi mengatakan harus tunai. Tunai itu artinya di tempat transaksi harus diserahkan kedua barang. Nah, tadi sudah kita gambarkan bahwa transaksi online yang dijelaskan oleh fatwa Oki, bahwa uang kita transfer, kemudian baru barangnya dikirim. Ya, sehingga pengiriman barang ini menyebabkan adanya salah satu barang yang tertunda, tidak bisa diserah terimakan di waktu transaksi. Nah, perlu kita ketahui kapan jual beli itu dianggap sah. Ya, jadi kita sudah mengetahui tadi bahwa ketika menukar uang dengan emas ini bisa menyebabkan riba nasi'ah. Sekarang pembahasan hukum berikutnya yaitu kapan jual beli itu dianggap sah sebagai jual beli. Maka jual beli itu dianggap sah sebagai jual beli ya ketika diantara salah satunya ketika salah satu barang sudah diterima oleh salah satu pihak. Ya, salah satu barang sudah diterima. Adapun kalau kedua barang dilakukan di waktu transaksi kesepakatan tapi barang tidak diserah terimakan keduanya, maka kesepakatan ini tidak dianggap, tidak berlaku. Kalau tetap juga diberlakukan, maka ini haram hukumnya. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Haram hukumnya jual beli hutang dengan hutang. Ya. Misalkan jual beli sudah ada kesepakatan bahwa nanti kamu harus menyerahkan ini, saya pun bayarnya nanti. Maka kesepakatan ini jika dianggap berlaku, maka ini hukumnya haram. Ya. Maka dengan kaidah Nabi ini menjelaskan bahwa terjadinya sahnya jual beli tersebut ketika salah satu barang sudah diterima. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bahwa jual beli online yaitu salah satu barang sudah diterima, yaitu apa? Uang. Dan kemudian baru dikirim barangnya. Maka yang kita perhatikan di sini adalah dalam jual beli online ini tidak boleh kita membeli emas dan perak ya dengan cara online karena akan melanggar ucapan Nabi SAW. Hukum berikutnya sebetulnya jual beli online itu ya ada yang
caranya dengan langsung memperlihatkan barangnya. Ya. Misalkan secara live, saya jualan online secara live. Saya katakan ini barangnya ya, buku ini saya jual 120.000. Barangnya ini, silakan Bapak-bapak Ibu-ibu yang mau, ya. Kemudian ada yang komen, saya beli Ustadz, ya. Saya beli, ya silakan transfer. Nah, maka dengan kesepakatan ini saya katakan tadi ini barangnya, haram saya menjual barang yang di gudang. Jelas? Nah, ini harus kita perhatikan. Karena ya, dengan saya mengatakan barang ini yang saya jual, berarti inilah yang dilakukan kesepakatan. Maka tidak boleh saya mengirim barang yang ada dalam gudang. Karena sudah menyatakan bahwa ini barangnya. Berarti ini sudah muayyan, sudah ditentukan. Maka hati-hati dalam jual beli online, caranya live, kita menyebutkan barangnya ini, tetapi yang kita kirim bukan ini. Yang kita kirim dari gudang. Berarti ini menjadikan kita menyalahi kesepakatan. Ya, menyalahi kesepakatan yang mana kita mengatakan barangnya ini. Jadi supaya dibolehkan bagaimana? Kita mengatakan ini hanya sebagai contoh. Ya. Ini hanya sebagai contoh, kami akan mengirimkan barang yang sama seperti ini kira-kira. Akan dikirim dari gudang. Kemudian yang harus kita ketahui berikutnya dalam jual beli online ini, ya, bagaimana jika dalam transaksi ini tidak diadakan secara langsung, secara live, tapi hanya menyebutkan spesifikasi gambar dan rincian spesifikasinya. Kita merinci sangat detail, ya. Maka ternyata terjadi perbedaan para ulama. Ya. Menurut mazhab Syafi'i mengatakan melakukan akad jual beli hanya menyebutkan spesifikasi barang ini tidak sah. Dalilnya karena termasuk menjual gharar, jual beli yang gharar. Ya. Karena barangnya tidak ada di waktu transaksi. Nah, waktu kita transfer uang, barangnya belum ada ya ketika itu. Maka ini bisa menyebabkan gharar, ketidakjelasan pada barang. Ini diistilahkan dahulu namanya jual beli yang hanya disebutkan spesifikasi atau dalam bahasa Arab mausuf fi zimmah. Dalam mazhab Syafi'i kalau kita lihat, misalkan saya memiliki mobil. Mobilnya saya ngobrolin teman ini. Kemudian saya ceritakan, saya punya mobil Toyota Kijang Innova tahun 2015 warna putih. Nah, kemudian saya sebutkan spesifikasi secara rinci, ya, yang mana yang sangat jelas sehingga tidak menyebabkan perselisihan. Kemudian teman tadi mengatakan baik, saya setuju. Sekarang saya transfer, ya, ditransfer langsung masuk ke rekening saya. Maka dalam mazhab Syafi'i yang kasus seperti ini tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena barangnya tidak ada di waktu transaksi. Ya, sama seperti jual beli online. Itu hanya ketika kita transfer, barangnya belum ada di waktu online tersebut, hanya spesifikasinya saja. Nah, karena ini bisa menyebabkan ketidakjelasan, gharar, ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ini pendapat mayoritas ulama, hukumnya dibolehkan, ya. Dalilnya apa? Dalilnya keumuman tentang kebolehnya jual beli. Yang pertama. Yang kedua, dengan menyebutkan spesifikasi secara rinci ini tidak gharar. Saya ulangi lagi, ketika sudah dijelaskan rincian barang, sifatnya secara rinci, ini tidak gharar. Berarti kalau dia tidak gharar, kembali pada hukum asalnya adalah dibolehkan. Kalau dia gharar baru bisa menyebabkan jual belinya tidak sah atau diharamkan karena Nabi melarang jual beli yang gharar. Dalil bahwa jumhur ulama mengatakan ini tidak gharar karena pertama berdasarkan ayat yang mana Allah menghukumi orang-orang Yahudi, ya. Mereka sudah dianggap mengetahui sifat-sifat kenabian. Allah sudah menyebutkan
sifat Nabi Muhammad SAW dalam kitab mereka Taurat. Sudah dirincikan. Ya, maka Allah mengatakan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika mereka mengetahui sifat yang ada di dalam, ya mereka sudah ketahui dalam Taurat tersebut dan sudah dirincikan Allah. Dan mereka pun tahu bahwa sifat kenabian ini ada pada Nabi Muhammad. Kemudian mereka ingkari, mereka menjadi kafir. Allah menghukumi bahwa spesifikasi ini sudah bisa jadikan sebagai landasan hukum mereka kafir karena mereka mengingkari. Kemudian juga ya menjelaskan dengan rinci ini sama seperti melihatnya langsung, seperti ada di waktu transaksi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tubashirul mar'atul mar'ata. Jangan seorang istri menceritakan wanita asing kepada suaminya. Fatana'atuha li'azawjiyah kana yanzur ilaiha. Kemudian diceritakan seolah-olah dengan menceritakan ya fisik dari wanita yang bukan muhrim suaminya ini seolah-olah dia melihatnya. Nah, di sini Nabi SAW menghukumi menceritakan spesifikasi secara rinci ini seperti langsung melihat. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa hukum jual beli online dengan spesifikasi ini dibolehkan kalau sudah terjadi salah satu barang yang sudah terimakan. Sekarang kita menjelaskan tentang COD. Ya, COD, dan kita akan menjelaskan cara COD yang mana bayarnya nanti ya waktu barang sampai. Kemudian kita menerimanya juga nanti. Ya. Saya ulangi lagi, jual beli COD ini biasanya hanya menyebutkan spesifikasi, ya. Kemudian kita setuju dan dikirimlah barang ke kita. Nah, apakah sudah terjadi jual beli atau belum di sini? Belum terjadi jual beli. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa jual beli itu kapan sahnya ketika salah satu barang sudah diterima oleh pihak lain, pihak yang melakukan transaksi. Sehingga belum ada jual beli. Nah, maka oleh karena itu, kapan COD ini berlaku hukum jual beli? Ketika salah satu sudah nerima. Ya. Maka supaya dibolehkan COD ini, ketika barangnya sampai, kita cek, ya ternyata setuju, kita terima, baru kita katakan kepada penjual, saya sudah menerima. Ya, sekarang kita melakukan akad jual beli. Jelas? Jadi kita harus beritahu melakukan akadnya itu ketika barang diterima. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang alhamdulillah sudah ada aplikasi yang menjual boleh buka dahulu. Ya. Sudah ada aplikasi yang boleh buka dahulu sehingga kita bisa memutuskan bisa beli lanjut atau tidak. Tapi dahulu yang jadi masalah adalah kita tidak bisa memutuskan. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita perhatikan bahwa COD itu belum terjadi jual beli. Terjadinya jual beli ketika kapan kita melakukannya, ketika barang sudah sampai baru kita konfirmasi saya setuju melakukan jual beli dan kita pun melakukan transfernya. Kemudian dalam jual beli online ini sering kita melihat orang-orang yang menjual barang yang belum dimilikinya. Maka ini juga mengakibatkan tidak sahnya jual beli tersebut. Artinya kalau kita tahu bahwa penjual ini dia sebagai dropshipper, ya dia belum memiliki barang dan dia belum izin dari si penjualnya, maka tidak boleh kita membelinya. Karena melanggar aturan Nabi SAW mengatakan dalam masalah jual beli la tabi ma laisa indak. Ketika Hakim bin Hizam bertanya pada Nabi SAW, ada seorang yang ingin membeli darinya, kemudian barang itu tidak ada. Kemudian bertanya pada Nabi, bolehkah saya melakukan akad jual beli dulu dengan orang ini? Ya saya terima uangnya, karena barangnya belum ada kan, berarti bagaimana jual belinya, saya terima uangnya, kemudian baru saya beli dari pasar,
Maka Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual, melakukan akad jual beli barang yang belum kamu miliki. Maka ya, jual beli online kalau dia sebagai dropshipper, dia belum memiliki barang dan dia belum izin dari pemilik barang, maka ini jual belinya tidak sah. Ya, maka jangan sekali-kali kita melakukan menjual barang yang belum kita miliki. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang perlu kita ketahui dalam hukum syariat Islam berkaitan dengan jual beli online, dan sisa waktu kita akan bahas lebih mendalam. Ya, kalau ada kekurangan yang dalam penjelasan saya, maka kita akan bahas secara rinci. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama terkait COD tadi. Biasanya kan COD diantar kurir ya Ustaz. Artinya kebanyakan kita ketika kurir menyerahkan, kita menyerahkan uang ke kurir itu. Padahal transaksinya harusnya dengan penjual gitu ya. Iya, Hal betul. semacam itu berarti tidak diperbolehkan ya Ustaz? Tidak diperbolehkan. Makanya supaya, karena kurir itu bukan wakil dari si penjual. Dia adalah orang ketiga. Maka supaya COD yang dibolehkan itu, kita betul-betul ketika kita transaksi dulu, menyatakan dengan penjualnya, saya terima barang, saya setuju dengan ini. Ya, artinya barang yang sudah kita terima, baru kita menitipkan uangnya ke kurir. Ya, wallahu ta'ala. Baik. Yang kedua Ustaz, terkait diskon Ustaz. Kadang kan kalau dibeli online banyak tuh diskon-diskon dari tokonya, baik itu ongkir gratis, cashback, atau harganya memang dipotong gitu ya. Ketika kita mempunyai uang elektronik di toko itu, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Programnya khusus diskon untuk pembayaran uang elektronik. Betul, biasanya kalau toko-toko seperti itu, kalau kita ada uang elektronik di toko itu biasanya mendapat diskon yang lebih dibanding kalau kita membayar secara transfer ataupun secara COD tadi ya. Biasanya yang menggunakan uang elektronik mereka itu banyak diskon gitu Ustaz. Ya, Allah ta'ala, kalau kita lihat di sini, nah saya butuh masukan juga ya dari Bapak-Bapak. Biasanya kan kalau aplikasi ini yang memberikan program diskon itu kan memang penjualnya kan, biasanya. Ya, biasanya mereka buat silakan yang mendaftar program diskon, berikan diskon. Jadi penjualnya memberikan diskon, ya kan? Cuman yang jadi masalah di sini karena pembayarannya menggunakan e-wallet ternyata aturannya. Aturan yang diatur oleh mereka, diskon ini khusus yang menggunakan e-wallet. Nah, berarti yang kita lihat di sini, kita khawatirnya ini merupakan manfaat yang kita terima dari program ini. Programnya ternyata kerjasama antara e-walletnya dengan toko, ya. Dan e-wallet dia karena menjaring nasabah-nasabahnya sehingga mereka membuat diskon-diskon. Maka kita khawatirnya lebih baik ini ditinggalkan. Kenapa? Kita statusnya sebagai orang yang menaruh uang. Berarti kita menghutangkan uang di e-wallet tersebut. Maka sebaiknya dihindari. Karena kaidahnya kullu qardin jara manfaatan fa huwa riba. Setiap akad utang piutang yang ada manfaat kita terima, maka ini riba. Dikhawatirkan bahwa ya kita menerima manfaat ini karena kita menaruh uang di sana. Walaupun sebetulnya itu dari pedagang, tapi kerjasama mereka itu. Wallahu ta'ala, sebaiknya hindari. Wa iyyakum. Silakan. Pak. Izin bertanya Ustadz, kalau kayak transaksi just tip itu apakah boleh Ustadz ya? Transaksi? Just tip. Just tip insya Allah pada pertemuan berikutnya yang kita bahas, tapi tidak apa-apa. Ya, just tip lebih rincinya nanti akan kita bahas, tapi sekarang yang dibolehkan itu just tip itu kita menyerahkan uang kita dan sekalian bayar upahnya supaya terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Misalkan seorang berada di kota yang kita titip barang, maka langsung kita serahkan, transfer uang ke dia, harga barangnya, dan kita bayarkan juga jasanya. Nah, atau boleh juga jasanya nanti ya. Kita sekarang transfer harga barangnya, maka ini menjadi wakil, boleh. Ini cara yang dibolehkan. Tapi untuk rincinya nanti kita akan bahas. Kalau untuk transfernya itu apakah ketika barangnya sudah diperlihatkan ke kita atau boleh misalkan sebelum? Tidak boleh, barang transfernya harus sebelum barang dibeli. Beli barang itu pakai uang kita.
Tapi nanti akan kita lebih rinci pembahasannya. Ya, silakan, ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalnya melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz. Ya. Kalau misalnya pembeliannya di toko tersebut yang di toko apa namanya? Yang pembelian online, tapi nanti pada saat pembeliannya kita nggak menggunakan uang elektronik, tapi itu pada pilihannya bisa menggunakan diskon atau bisa dengan harga normal. Kalau kita memilih dengan menggunakan diskon itu tetap diperbolehkan nggak sih? Ulangi lagi Pak, kalau misalnya pada saat pembeliannya ada dua opsi. ya, Kalau misalnya kita menggunakan, misal ada konser, kalau misalnya kita mengklik itu kita akan mendapatkan diskon. ya, ya. Oh, pertanyaannya ini apakah termasuk dua harga itu larangannya? Dua harga sehingga ini termasuk horor, bukan masalah ribanya ya, bukan ya. Baik, masya Allah. Jadi apakah termasuk jual beli yang dilarang ketika disampaikan ya bahwa harganya sekian, kemudian bisa gunakan voucher potongan. Nah ini apakah termasuk larangan Nabi dua jual beli dalam satu jual beli, yang mana ada harga tanpa potongan, ada juga harga dengan potongan. Wallahu ta'ala, yang namanya kesepakatan itu adalah yang mengikat. Nah ketika dia menawarkan kepada kita, ini belum mengikat, belum terjadi kesepakatan, baru namanya penawaran. Ya, maka dalam penawaran tidak masalah berbagi harga. Harga sekian, ini harga pertama, harga kedua, harga ketiga, penawaran. Nah, maka ketika kita memilih salah satu dari harga yang sudah ditentukan itu, nah ketika pilihan itulah yang terjadi akad. Maka ini tidak termasuk yang dilarang Nabi SAW, karena yang kita sepakati hanya satu harga, yang lainnya itu tidak, jadi kita pilih. Berarti jual belinya hanya pada satu harga, sehingga ini tidak termasuk yang dilarang, dibolehkan. Wallahu ta'ala. Ya. Silakan, ada lagi? Bismillah. Ini Ustadz, kadang-kadang kita dapat hadiah voucher gitu ya, dari orang lain, dari perusahaan kah, dari mana gitu. Pada saat kita belanja, itu misalnya harga voucher ini 100.000 gitu. Iya. Ini tidak boleh kurang dari 100.000 belanjanya, harus lebih. Karena kalau kurang mereka nggak bisa ngasih kembalian. Oh, Kita harus minimal pas, tapi kan susah juga kan ngepasin itu, pasti lebih. Ini kan seolah-olah kita belanjanya terpaksa gitu kan ya, karena dengan melebihkan itu. Ini gimana Ustaz? Oh, pertanyaannya malah ke sana ya. Saya kira pertanyaannya boleh nggak kita beli vouchernya dengan 100.000 belinya 90.000 gitu. Ternyata di sini pertanyaannya bolehkah kita belanja pakai voucher sehingga terpaksa di sini. Yang mana terpaksa harus lebih dari 100.000 gitu Pak ya. Kalau kurang nggak dikembalikan uangnya. Ya. Nah, ya, wallahu ta'ala ya. Dipaksa itu kapan dikatakan dipaksa? Ketika ada ancaman fisik dan kita tidak ada pilihan. Nah ini namanya yang dipaksa. Contohnya dipaksa, kamu kok nggak belanja, saya bunuh kamu. Itulah yang namanya dipaksa. Ya, maka ini yang menyebabkan dipaksa, yang menyebabkan jual beli tidak sah. Karena Allah Ta'ala mengatakan illa antakuna tijaratan antarodin, jual beli yang melalui kerelaan hati. Nah, walaupun kita awalnya merasa dipaksa, tapi di sini ada pilihan kita untuk memilih untuk mau tetap meneruskan atau tidak. Sehingga Allah Ta'ala ini masih dibolehkan. Al-muslimuna ala syurutihim. Artinya kita dikasih pilihan. Kalau mau dapat uang 100.000 silakan belanja yang ini. Kalau tidak ya jangan. Nanti kita tidak termasuk dipaksa, ini dibolehkan. Allah Ta'ala. Ya. Nah, sekalian bagaimana kalau seandainya ada voucher belanja 1 juta, kita belinya 800.000, boleh atau tidak? Nah, apakah wallahu ta'ala yang dilarang di dalam kaidah masalah riba
apabila tukar uang dengan uang berbeda nilainya, maka ini termasuk riba fadl, ya, adanya kelebihan. Apakah voucher ini uang atau bukan? Ya, kalau seandainya voucher ini uang, maka tidak boleh ditukar dengan uang 800.000 karena berbeda nilainya, maka ini riba. Nah, atau voucher ini dia adalah gambaran dari barang, bukan uang. Ya, jadi kita ingin menjelaskan voucher ini gambaran dari barang atau gambaran dari uang. Nah, wallahu ta'ala tadi sudah dijelaskan, kata kuncinya tadi tidak bisa diuangkan. Berarti voucher ini apa? Bukan uang. Tapi dia apa? Barang yang nilainya 100, yaitu nilainya 1 juta. Silakan pilih yang mana barang 1 juta. Makanya kami tidak menerima uang tadi. Kan sudah disampaikan, kami tidak menerima uang. Sehingga karena dia nilai dari barang, maka boleh saja barang ini ditukar dengan sama seperti nilai dari jasa. Seperti apa? Pulsa handphone. Pulsa handphone kita beli nilai jasanya 100.000, itu kan nilai dari jasa menelpon. Kita membelinya dengan harga 95 atau lebih mahal 105. Berarti yang kita beli 105 atau 95 ini adalah nilai jasa yang digambarkan dengan rupiah. Maka voucher juga nilai dari gambaran barang yang menggunakan rupiah. Wallahu ta'ala, saya lebih cenderung pada bahwa itu bukan uang, tapi itu adalah gambaran dari nilai barang yang menggunakan rupiah. Sehingga dibolehkan hukumnya. Ya. Semoga ini bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.